In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apakah berita ini benar? Aku harus beritahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang menggembirakan dari radio luar negeri bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Bahwa benar kabar gembira yang disampaikan tadi, tapi apa itu kuasa? Biar saya perjelas bahwa Jepang telah kalah dalam peperangan dan negara Indonesia telah dikosongkan. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita mengisi untuk kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, marilah kita pergi ke Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan kepada Bung Karno. Kalau begitu silakan masuk. Silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apakah itu? Begini, kami telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan untuk merundingkannya bersama anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Justru itu, Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Nanti saja setelah kita bicarakan dengan PPKI. Saya tidak memaksakan Anda untuk melaksanakan rapat PPKI. Yang saya takutkan adalah Jepang tahu akan rencana kemerdekaan Indonesia. Tetapi PPKI merupakan salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Silakan dulu. Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu dengan secara matang-matang? Sudah tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang dan menghalangi kita. Ya sudah, kembali saja pada esok hari untuk membicarakan hal ini. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa yang terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah dengan sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang harus kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Apa? Bukankah seharusnya kita adakan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita harus turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa harus kita lakukan? Sedangkan para kaum tuan enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sudah terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Selamat masuk. Silakan duduk. Ya, ada apa ya? Kok sudah tengah malam begini kalian susah datang kemari? Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu istirahat kalian. Kami diutus kemari untuk membawa Anda keluar kota. Memangnya kemana? Ke Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk mereka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus lagi? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian bertingkah secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa tuan-tuan sehingga kalian datang kemari? Mungkin kedatangan kami bermaksud untuk mengganggu Tuan. Kami datang untuk menanyakan apakah Jepang benar menyerah kepada sekutu. Para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana menurutmu? Ya, bagus. Ini waktu yang sangat tepat. Ngomong-ngomong, silakan masuk. Ini, jika diperbolehkan kami akan menuju rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Soekarno pun cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tinggal di sini. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Milik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh I.R. Soekarno, juga Muhammad Hatta.
Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah IR Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Tolong panggilkan dia. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9:45. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.